percobaan atau praktikum leaching. Tujuan dari percobaan atau praktikum leaching yaitu yang pertama, menentukan hubungan kadar garam atau NaCl dengan waktu leaching. Yang kedua, menentukan efisiensi leaching, yaitu persentase garam terekstraksi terhadap persentase garam mula-mula kepada waktu leaching. Dan yang terakhir, menentukan koefisien transfer massa. Dari definisinya, ekstraksi merupakan suatu proses pemisahan zat padat yang terlarut atau solut dari suatu campuran yang padatan lainnya tidak dapat terlarut atau inert menggunakan suatu pelarut atau solvent. Terdapat dua jenis ekstraksi, yaitu ekstraksi pada cair dan ekstraksi cair cair. Ekstraksi pada cair adalah proses pemisahan zat padat yang larut terhadap campuran zat padat yang tidak larut. Sedangkan untuk ekstraksi cair-cair adalah pemisahan dua zat cair menggunakan sebuah solvent, di mana solvent tersebut akan melarutkan salah satu dari dua zat cair tersebut. Alat yang digunakan yaitu neraca atau timbangan, gelas beker, gelas ukur, gunting, sendok, pro pipet, pipet gondok, pengaduk kaca, gelas arloji, serta piknometer. Kemudian bahan yang dibutuhkan yaitu aquades, garam, pasir, kertas saring, dan benang. Kita akan mempersiapkan campuran padatan sebagai bahan untuk proses leaching. Yang pertama yaitu garam dengan berat 30 gram. Kemudian pasir dengan berat 10 gram. Kita campurkan dan ditaruh di kertas saring. Dari sini kita akan membentuk kertas saring tersebut berbentuk tabung atau silinder. Dan kedua ujungnya akan diikat menggunakan benang. Bahan campuran yang telah disusun dengan kertas saring berbentuk silinder akan dimasukkan ke dalam tabung. Selanjutnya, kita akan memasukkan aquades sebanyak 150 ml ke dalam labu layer 3. Langkah kerja atau proses leaching atau ekstraksi pada cair dapat dimulai dari pemanasan larutan aquades atau sebagai solvent. Di sini kita memanaskan dengan variasi suhu 100 derajat Celcius. Ketika aquades atau larut solvent ini dipanaskan, dia akan menguap dan masuk menuju ke kolom ini, di mana kolom ini akan diisolasi, menalar terisolasi supaya mempertahankan panas yang ada di dalamnya, sehingga tidak ada panas yang keluar dan masuk. Kemudian uap yang mengalir di kolom ini akan dialirkan ke bawah menggunakan pendingin balik, berubah menjadi fase cair kembali. Di sini ada pendingin balik, fungsinya untuk mengembunkan atau mendinginkan kembali sehingga terjadi perubahan fase. Ketika perubahan fase di sini, embunan akan turun menuju ke tabung sampel, di mana di sini terjadi ekstraksi atau larutan aquades mampu mengekstrak campuran garam dan pasir di dalam sini. Sehingga ketika tetesan pertama, kita dapat mencatat titik embun di bagian sini, kemudian titik didih di bagian sini. Setelah itu, ekstrak garam akan dialirkan kembali menuju ke labu leher 3. Ketika dialirkan, kita dapat membuka keran seperti ini atau ke arah horizontal. Proses selanjutnya yaitu ketika proses leaching sudah selesai, ditunjukkan adanya genangan air atau ekstrak-ekstrak garam yang terkumpul di sini, sehingga terdapat tetesan-tetesan atau campuran dari bahan padatan ini sudah mulai basah, sehingga kita dapat mencatat titik embun serta titik didih ketika proses leaching ini berlangsung. Titik embun diperoleh 28 derajat Celcius, sedangkan titik didih diperoleh 54 derajat Celcius. Kemudian kita dapat mengalirkan ekstrak ini
ke dalam labu layer 3 dengan cara membuka katup. Sehingga terlihat adanya aliran ekstrak menuju ke labu layer 3. Pengambilan ekstrak garam yang telah tercampur dalam larutan Aquades menggunakan piknometer yang kemudian akan ditimbang sebagai berat akhir. Langkah selanjutnya yaitu mencari berat larutan garam atau ekstrak garam dengan cara menimbang ekstrak garam atau larutan garam yang dimasukkan ke dalam piknometer. Dari data percobaan yang kita peroleh yaitu waktu leaching, titik didih, titik embun, berat larutan garam, serta densitas larutan garam dapat menjawab tujuan-tujuan dari percobaan kali ini, yaitu untuk mencari koefisien transfer massa, efisiensi yaitu perbandingan antara massa yang terekstraksi terhadap massa yang mula-mula, dan waktu leaching.